Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja di rumah alias stay at home, dan juga tidak lupa saya untuk mengingatkan kalian semua untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun. Dan seperti yang kalian lihat sesuai judul, di sini saya akan membahas perihal pemblokiran email. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada video kali ini saya akan lebih berbicara tentang pemblokiran email. Mungkin kalian pernah dengar tentang pemblokiran email untuk HPPM yang berlaku mulai tanggal 18 April 2020 ini. Nah, banyak juga dari kalian mungkin beranggapan kalau pemblokiran tersebut membuat kita tidak bisa memakai HPPM tersebut secara total. Nah, padahal yang diblokir adalah email kita yang hanya akan mempengaruhi pada bagian layanan SMS dan telepon yang tidak bisa kita gunakan lagi ya, alias HP kita tidak bisa membaca kartu operator seluler yang ada di Indonesia. Jadi misal kita pasang kartu seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan lain sebagainya, kita pasangkan ke HP tersebut, maka HP itu tidak muncul sinyal. Jadi tidak ada sinyal yang masuk ke HP tersebut. Nah, sebenarnya HPPM tersebut masih bisa dipakai apapun selain untuk SMS dan telepon konvensional. Serta mungkin beberapa aplikasi ada yang tidak bisa digunakan. Misalnya nih, contohnya mobile banking, di mana di sini saya pakai contohnya BNI Mobile Banking. Jika aktivasi harus ada kartu seluler yang terdaftar di database BNI yang mana itu terpasang di HP-nya. Nah, untuk dipakai selain itu seperti medsos atau hal-hal yang lain, atau pakai bermain game, mungkin bisa menggunakan WiFi. Jadi mungkin buat kalian yang ada WiFi di rumah, bisalah tetap dengan santuy kalian memakainya. Oke deh, kita langsung saja pada poin utama, yaitu pemblokiran dilakukan pada tanggal 18 April 2020 ini ya, atau tepatnya ya kemarin ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ini saya membuat video tanggal 19 April 2020. Yang mana juga ini saya tag video ini dini hari ya, untuk mencoba membuktikan apakah HPPM, khususnya iPhone yang saya beli di Play Store kemarin, apakah itu keblokir atau enggak. Nah, oke. Saya yang pertama akan menjelaskan bahwa saya tidaklah dibayar oleh Play Store, tapi kalian bolehlah beranggapan apapun, namun di sini saya sudah menerangkannya. Oke, banyak dari kalian juga tergiur dengan harga murah iPhone di Play Store dan juga mengira hanya iPhone lah yang akan terblokir, padahal itu salah besar. Bahkan semua merek HP apapun, mau Android ataupun iPhone, itu jika BM maka akan keblokir. Oke ya, sampai di sini paham kan? Nah, tapi ada berita baik nih. Jika melihat kebijakan pemblokiran saat ini, masih ada peluang kita bisa menggunakan HPPM. Mungkin kalian bisa cari sendiri beberapa berita di internet yang mengenai pemblokiran HP. Oke, di sini saya ada berita nih. Sumbernya dari Liputan 6 ya. Oke, di sini tertulis bahwa perangkat yang sudah aktif berlaku sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak digunakan lagi atau telah rusak. Jadi tidak diperlukan registrasi individual. Nah, itu berita yang saya baca di Liputan 6, dan di bawahnya juga itu ada informasi bahwa masyarakat yang membawa perangkat seluler dari luar negeri atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah tanggal 18 April 2020 harus didaftarkan dahulu emailnya. Jika tidak didaftarkan, perangkat tidak akan terhubung ke jaringan seluler. Nah, di situ saya bisa simpulkan ya, ini asumsi saya juga, bahwa HPPM yang sudah kita beli dan sudah aktif sebelum tanggal 18 April 2020 itu masih bisa digunakan.
dan pemblokiran hanya akan berlaku untuk HP BM baru atau yang masih segel yang aktif setelah tanggal 18 April 2020. Oke, jadi jika kalian beli HP BM kondisi baru, maka akan terblokir jika kalian membelinya setelah tanggal 18 April nanti ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Terus bagi kalian yang berencana atau sedang mengumpulkan uang untuk membeli HP BM second atau iPhone BM second, mungkin mau beli di Best Store atau di Renan Store atau di store-store lain lah, tapi ragu karena informasi pemblokiran tersebut, sebenarnya kembali lagi seperti tadi, ini kan kalian mau membeli HP atau iPhone secara second alias tangan kedua. Nah, HP tersebut kemungkinan iPhone atau HP itu sudah pernah aktif dan digunakan pada pemiliknya sebelum pada masa 18 April 2020. Jadi kemungkinan besar tidak terblokir. Namun dengan catatan atau merujuk peraturan saat ini. Tapi ya saya nggak tahu kebijakan ke depan bakal keblokir semua atau tidak ya. Wallahu alam. Oke, di sini sebagai contohnya, ini kan saya kemarin membeli iPhone XR like new alias second di Best Store sebelum tanggal 18 April 2020 dan IMEI-nya jelas tidak terdaftar di Kemenperin karena iPhone ini sudah jelas black market ya atau BM. Dan juga di sini saya memiliki iPhone X yang saya beli kondisi ex-inter yang IMEI juga tidak terdaftar. Dan juga saya mempunyai iPhone 6 Plus ex-inter juga dengan IMEI tidak terdaftar pula. Serta di sini saya ada Android Asus yang saya beli di distributor lokal yang mana juga tidak terdaftar IMEI-nya. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa HP saya masih bisa dengan lancar atau dengan maksimal untuk membaca sinyal dari kartu-kartu operator. Dan kalian juga bisa lihat di sini di HP saya ini tanggal berapa, jam berapa, supaya kalian dapat percaya bahwa video ini saya take setelah tanggal 18. Nah, sebagai info, beberapa operator ada tuh layanan pendaftaran IMEI seperti XL yang dengan cara ketik dan hubungi bintang 123 bintang 817 pagar. Nah, untuk Telkomsel, kalian bisa dengan cara ketik dan hubungi bintang 337 pagar. Nah, setelah itu kalian bisa pilih angka 1. Nah, setelah itu ada nih balasan bahwa isinya IMEI sudah terdaftar. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini terdaftar di Kemenperin atau tidak? Karena sudah saya cek lagi, setelah adanya SMS balasan ini, IMEI dari HP saya ini tetap tidak terdaftar di web Kemenperin. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah memang terdaftar atau hanya sebatas terdaftar di database operator. Ya, kalian mungkin bisa menganalisa sendiri atau berpendapat sendiri. Nah, di sini ada satu kebingungan pada saya, yang mana setelah kita mendaftarkan dengan nomor XL tadi, itu kan mendapat balasan SMS dari operator. Nah, balasannya tersebut tertulis seperti ini. IMEI dan nomor Anda sudah terdaftar. Pastikan nomor Anda selalu aktif dengan IMEI ini. Oke, kalian mungkin langsung paham apa maksud saya. Nah, di sini yang menjadi bingung adalah misalkan kita mengganti nomor tersebut, apakah langsung tidak terbaca IMEI kita dan tidak bisa menangkap sinyal-sinyal operator lainnya? Dan apakah kita jika mengganti operator otomatis langsung tidak terbaca? Mungkin selanjutnya di video selanjutnya saya akan membuktikannya. Oke ya, dan melihat dari semua HP saya yang ada di meja ini, kan tadi statusnya adalah HP BM dan yang saya beli sebelum tanggal 18 April. Dan jika dicek, semuanya masih bisa membaca sinyal operator masing-masing. Nah, jika kita lihat di sini, ternyata kan tadi masih bisa membaca sinyalnya semuanya tuh. Nah, intinya mungkin kesimpulan saya yaitu masih aman untuk HP BM yang sudah aktif sebelum 18 April 2020.
Dan kita kembali ke pembahasan sebelumnya, jika memang harus menggunakan nomor itu terus dan tidak bisa ganti. Nah, gue mikirnya adalah apakah nanti bule-bule yang berwisata di Indonesia itu, kan mereka pasti tuh bawa HP dan butuh kartu seluler Indonesia untuk internetan maupun untuk komunikasi. Nah, apakah bule-bule itu harus membeli HP dulu di Indonesia atau harus mendaftarkan HP mereka dengan segala pajaknya? Mungkin begitu, atau sekedar registrasi sementara dengan kurun waktu aktif yang ditentukan. Ya mungkin ini masih tanda tanya besar buat saya. Mungkin kalian ada pendapat sendiri, mungkin bisa langsung saja tulis komentar. Atau mungkin ke depannya kebijakannya bisa seperti kita membeli kendaraan dari luar negeri yang statusnya off the road, alias tidak boleh dulu digunakan di jalanan Indonesia sebelum mendaftarkan mandiri dengan membayar pajak agar statusnya menjadi on the road. Mungkin nanti HP juga begitu, jika akan membeli dari luar bisa untuk mendaftarkan image secara mandiri dan dengan tentunya membayar pajak yang sudah ditentukan. Ya mungkin seperti itulah nanti ke depannya, tapi ya ini masih asumsi saya. Oh iya, di sini saya jadi ingat bahwa iPhone XR saya itu kan dual SIM, yang satunya nano SIM dan yang satunya eSIM. Nah, takutnya pemakai sebelumnya ini juga belum pernah pakai eSIM. Di sini apakah keblokir atau tidak, karena saya juga belum memasukkan eSIM di HP saya ini. Nah, mungkin seminggu ke depan saya akan cek apakah memakai eSIM yang belum saya aktifkan di iPhone XR ini masih bisa terbaca atau tidak, masih bisa mendapat sinyal atau tidak. Nah, kalian tunggu saja ya nanti. Oke, dan kesimpulannya, jika HP PM Anda sudah aktif sebelum 18 April 2020, tentunya ini akan aman. Dan jika kalian ingin membeli HP PM Second atau iPhone PM Second di Best Store atau di Renan Store atau di store-store lainnya, itu dipastikan juga aman. Karena kalau statusnya second, kemungkinan sudah pernah aktif sebelum 18 April 2020. Dengan ketentuan merujuk kebijakan saat ini, kita tidak tahu apakah ke depannya bakal berubah atau tidak. Dan mungkin video kali ini cukup di sini saja, yang mana pembahasan sebelumnya itu adalah kemungkinan-kemungkinan dari saya pribadi dengan merujuk beberapa informasi yang saya ketahui. Nah, jika kalian mempunyai informasi lebih lanjut atau lebih detail, bisa tuh kalian berbagi dengan kita dengan cara komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini saja. Tunggu video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.